Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan memudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Player yang Regresi, atau judul aslinya adalah Relive Flyer. Video ini merupakan part ke-29 dari video part-part yang sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum nonton part-part yang sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja. Kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Setelah ujian akademi Yunha telah selesai, kita kemudian berpindah di lain waktu, di mana saat ini kita kembali beralih ke SD-nya Yunha setelah sekian lama tidak dibahas. Di sana nampaknya jam pelajaran sedang berlangsung. Yunha dan yang lain rupanya telah naik kelas ke kelas 3C atau 33. Nah, di saat Pak Guru sedang menulis materi pembelajaran di papan tulis, Yunhyuk kemudian mulai berbisik dan memanggil bos Yunha. Yunhyuk mengatakan bahwa dia tidak menyangka kalau guru Im Do-hun menjadi wali kelas mereka lagi di tahun ini. Yunha membalas kalau bukan hanya itu saja yang aneh. Mereka semua dari SD kelas 1 hingga sekarang masih berada di kelas yang sama. Maksudnya tidak ada satupun dari mereka yang terpisah-pisah atau pindah ke kelompok lain. Dan juga di depan mereka berdua kita dapat melihat keberadaan Minji dan Hayang yang sedang memperhatikan papan tulis dengan fokus. Yunhyuk kemudian kembali menambahkan bahwasanya dia dari awal sudah mempunyai firasat kalau mereka ini telah ditakdirkan untuk berada di kelas yang sama. Tetapi ternyata firasatnya itu malah beneran terjadi. Dan itu tentunya sangat keren bagi Yunhyuk pribadi. Yunha hanya mengiyakan perkataan dari Yunhyuk dengan ekspresi yang membosankan. Dan bahkan seorang demi-human atau beastman kemarin masih berada di kelas yang sama dengan mereka. Ya, Jin Seona nampaknya sedang memikirkan sesuatu. Dia bergumam sembari mengatakan bahwa ini adalah situasi yang aneh. Dan situasi ini tidak pernah dia duga sebelumnya. Mengapa semua orang yang telah Seona ceritakan kepada sang kakek tua sebelumnya malah berakhir sekelas lagi bersamanya. Seona kembali teringat waktu Hayang dan dirinya membaca buku di perpustakaan milik sang kakek. Saat itu, sang kakek sempat bertanya perihal Seona ingin sekelas dengan siapa. Seona dengan riang gembira menjawab bahwa dirinya sangat ingin bersama keempat sahabatnya, yaitu Yunha, Hayang, Minji, dan juga tentunya Yunhyuk. Tetapi Seona menegaskan kalau dia tidak ingin bersama dengan Jin Sena, dan ada juga beberapa orang yang lain yang tidak pernah mengobrol dengan Seona. Dan dari semua wali kelas yang Seona perhatikan, hanya Im Do-hun lah yang merupakan wali kelas terbaik baginya. Sepertinya ini merupakan keputusan sang kakek yang malah mengabulkan permintaan Seona tanpa dia sangka. Setelah itu, Seona di sini mulai mentoel pundaknya Yunha. Seona tahu kalau Yunha saat ini pastinya telah mengetahui sesuatu tentang mengapa mereka kembali sekelas lagi. Seona ingin mengetahui pendapat Yunha mengenai hal ini. Yunha tanpa menoleh penuh ke arah Seona, hanya mengiyakan dan mengaku kalau ini sungguh kebetulan yang sangat aneh. Pak Do-hun nampak memperhatikan mereka berdua yang sedang berbicara saat dirinya menjelaskan materi. Yunha kemudian mulai kembali teringat pada waktu itu, yang dimana pada saat itu, Yunha tidak sengaja menguping pembicaraan sang kakek dengan para pengurus sekolah. Sang kakek memberikan perintah kepada mereka untuk menjaga anak yang bernama Yunha, dengan alasan kalau anak itu baru saja masuk ke sekolah SD. Para pengurus tentunya tidak dapat menolak permintaan dari CEO. Mereka berjanji bahwa mereka akan menjaga anak itu dengan sangat baik. Dan mereka tidak akan mengecewakan permintaan dari CEO grup Alice. Ya, seperti yang kita bahas di chapter-chapter sebelumnya, sang kakek diketahui merupakan CEO dari Alice Group yang sangat terkenal di kota. Yunha yang saat itu menguping di balik tembok, tentunya sangat terkejut setelah dia mengetahui fakta tentang kakek tua ini. Ya, alhasil karena Yunha mengingat kejadian tersebut, Yunha pun hanya terdiam dan tidak memberikan jawaban yang jelas kepada Seona. Sementara itu, Seona terus-menerus mentoel pundaknya Yunha dan mengatakan kalau Yunha telah berbohong. Seona yakin kalau Yunha mengetahui sesuatu dan dia tidak ingin mengatakan yang sejujurnya. Namun sebelum perkataan Seona selesai, di sebelah kanan mereka telah berdiri sang guru yang siap memberikan hukuman kepada mereka berdua.
Soalnya mereka berdua tidak memperhatikan pelajaran sama sekali, terutama untuk Jin Seona. Seona tiba-tiba saja langsung dipukul dengan menggunakan buku materi. Sontak Seona berteriak kesakitan dan baru menyadari kalau Pak Do-hun telah berada di dekatnya. Pak Do-hun mulai tegas kepada Seona. Seona dinilai cukup berani karena tidak memperhatikan pelajaran di semester pertama tahun baru ini. Seona hanya mengusap kepalanya sembari minta maaf kepada Pak Do-hun. Teman-teman di sekitar nampak tertawa setelah melihat Seona ditegur sama Pak Do-hun. Nah, sebagai hukuman karena Seona tidak fokus dalam pembelajaran, maka Seona disuruh untuk datang membersihkan ruangan staf setelah kelas berakhir. Seona mengerti dengan perintah dari Pak Do-hun kepadanya. Di dalam hati, Seona mengakui bahwa ini adalah kali pertama baginya dimarahi langsung oleh Pak Do-hun, apalagi di depan para teman-temannya. Dan ini sangatlah memalukan bagi Seona. Namun karena Pak Do-hun tidak adil menghukum Seona doang, akhirnya Pak Do-hun pun menyuruh Yunha untuk ikut menjalani hukuman dengan Seona. Awalnya Yunha bertindak seolah-olah dirinya tidak terlibat, tetapi Pak Do-hun menegaskan kalau bukankah Yunha sedari tadi terus mengobrol dengan Seona. Yunha di sini mencoba mencari alasan lain tetapi tidak ketemu-ketemu. Yang alhasil, karena Yunha tidak dapat mengelak, Yunha pun menerima nasibnya dihukum membersihkan ruangan staf bersama dengan Seona. Yoon Hyuk yang melihat bosnya menunduk pasrah, nampak tertawa geli dan menikmati pemandangan ini. Tetapi secara tiba-tiba, Pak Do-hun juga menyuruh Yoon Hyuk untuk ikut menjalani hukuman tersebut. Tentunya Yoon Hyuk seketika terkejut dan menanyakan alasan mengapa dia juga ikut terlibat. Pak Do-hun memberikan alasan kalau Yoon Hyuk tadi jelas-jelas sudah menertawakan Yunha dan Seona. Mengetahui kalau Yoon Hyuk menertawakannya, Yunha pun bertanya kepada Yoon Hyuk perihal apakah ini saat yang tepat untuk tertawa. Seona juga bertanya kepada Yoon Hyuk kalau apakah Yoon Hyuk berpikir bahwa masalah ini lucu sehingga bisa ditertawakan oleh Yoon Hyuk semudah itu. Mereka berdua memberikan tatapan yang tajam kepada Yoon Hyuk yang mencoba kabur dari hukuman ini. Yoon Hyuk hanya bisa tersentak dan dia tidak bisa mengatakan apapun. Mereka berdua secara bersamaan mengajak Yoon Hyuk untuk menikmati bersih-bersihnya nanti. Yunha dan Seona nampaknya sangat kesal dengan tindakan dari Yoon Hyuk. Yoon Hyuk paham kalau apabila dia tidak ikut dengan mereka, maka Yoon Hyuk akan mati. Minji yang melihat mereka bertiga terlibat masalah lagi, kemudian dia pun mulai bertanya-tanya perihal mengapa mereka sama sekali tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Bukankah mereka semua sudah naik ke kelas 3? Seharusnya mereka sudah mampu bersikap sedikit dewasa. Hayang di sebelah hanya bisa tertawa pelan di saat mendengar perkataan dari Minji barusan. Nah, setelah kita melihat kehidupan sekolah SD-nya Yunha, kita kemudian beralih ke Akademi SMP Player yang telah dimasuki oleh Yunha. Yunha dengan mengenakan seragam akademi, nampak sangat bahagia setelah dirinya lolos di tes terakhir. Dan Yunha seketika memeluk Yeonhwa dengan pelukan yang cukup erat. Sejujurnya, Yunha sudah sangat rindu untuk bertemu dengan Yeonhwa kembali. Dan seperti yang telah Yunha duga, Yeonhwa juga berhasil lulus di tes terakhirnya. Yeonhwa hanya pasrah dipeluk oleh Yunha dan dia mengiyakan semua pertanyaannya. Yunha juga sangat senang karena mereka berdua berada di kelas yang sama pula. Sungguh ini merupakan situasi yang mantap betul bagi Yunha pribadi. Dan Yeonhwa rupanya juga ikut bahagia akan hal itu. Dan Yeonhwa membalas pelukan Yunha dengan cara meluknya dengan erat juga. Yunha melanjutkan kalau seharusnya mereka berdua tidak melakukan hal mesra seperti ini di lorong kelas. Mereka sebaiknya masuk kelas terlebih dahulu dan mulai berbincang-bincang di dalam sana. Tetapi sebelum perkataan Yunha selesai, dia lebih dulu terkejut kebingungan di saat dia melihat seseorang yang berjalan lurus ke lorong kelas ini. Semua anak cowok juga menatap orang itu dengan tatapan yang sangat terpana. Mereka bahkan sampai bertanya-tanya kalau apakah seorang artis telah datang ke sekolah mereka. Tetapi setelah mereka perhatikan lagi, ternyata orang itu adalah orang yang terpilih menjadi salah satu dari 12 zodiak di umurnya yang ke-22. Orang itu merupakan seorang gadis dengan kaos kaki yang longgar, dan gadis itu juga membawa sebuah tongkat bersamanya. Ya, dialah sang Holy Mother atau Ibu yang Suci. Dia dikenal dengan nama Park Hae-rim. Ya, dia termasuk dalam anggota 12 zodiak. Park Hae-rim ini telah muncul waktu Yunha mengeluarkan berkatnya di tengah serangan monster keraken di jalan tol. Anak-anak di lorong terus mempertanyakan kalau apakah yang datang itu beneran sang Holy Mother sungguhan atau bukan. Dan mereka tentunya juga penasaran tentang apa tujuan Holy Mother datang ke lorong kelas mereka. Mendengar sebutan Holy Mother di telinganya, membuat Hae-rim menjadi malu di dalam hati. Di dalam hati seakan dia ingin berteriak kalau dirinya jangan dipanggil dengan sebutan sang Holy Mother.
Soalnya jika dipanggil dengan sebutan itu, apalagi di umurnya masih 20 tahunan, maka akan terasa tua baginya. Tetapi karena Harem menjaga image-nya di depan publik, dia pun hanya memasang wajah tersenyum tulus layaknya seorang dewi. Sementara itu, para anak cowok terus memuji julukan Holy Mother dan juga 12 zodiak di belakangnya. Ya, bagaimanapun juga, Harem mulai menghampiri Yuna dan Yeonhwa di lorong kelas mereka. Walaupun sudah 4 tahun berlalu sejak Harem melihatnya di insiden Kraken, sepertinya gadis ini sudah tumbuh dengan baik hingga titik di mana Harem sendiri tidak bisa mengetahui dengan pasti tentang jumlah energi mana yang gadis itu miliki. Yeonhwa nampak menatap tidak senang ke arah Harem yang berdiri di hadapannya. Sementara untuk Yuna sendiri, Yuna bertanya-tanya kalau apakah sang Holy Mother membutuhkan sesuatu darinya. Yuna bahkan sampai berbisik kepada Yeonhwa kalau apakah dia itu orang yang aneh. Yeonhwa dengan ragu menolak Yuna untuk menyebut hal itu. Nah, setelah Harem memperhatikan Yuna, dia pun kemudian mulai memperhatikan gadis berambut biru yang ada di sebelahnya. Dan setelah Harem memperhatikan lebih lanjut, ternyata gadis berambut biru itu merupakan bibit dari tetua Namgung Sungwon, yaitu sang pemilik tombak surgawi. Jadi dia adalah putri dari player terhebat yang menempati posisi pertama di Korea. Tanpa disangka, gadis berambut biru ini mempunyai mana internal yang sangat padat. Bahkan saking padatnya energi itu, sampai-sampai ikut mempengaruhi tubuh fisiknya. Dan menurut Harem, kondisi ini adalah kondisi yang sangat luar biasa. Yeonhwa kemudian bertanya kepada Yuna kalau apakah Yuna benar-benar tidak mengenali Holy Mother itu. Yuna dengan tegas menjawab kalau dia sama sekali tidak mengenalnya. Nah, meskipun Harem cukup kagum dengan bibit dari Namgung Sungwon, tetapi hal yang lebih menarik baginya adalah gadis berambut pirang yang berdiri di sebelahnya itu. Harem dengan percaya diri memberitahu Yuna kalau Yuna pasti sudah tahu identitasnya tanpa perlu dijelaskan terlebih dahulu. Harem kemudian mulai memegang pundak Yuna dan dia memberikan pertanyaan kepadanya kalau apakah Yuna bersedia untuk menjadi bibit dari sang Holy Mother. Jika saja orang yang menjadi mentornya bukanlah seorang bintang atau penyihir waktu seperti Kak Soyoung, maka tidak ada orang lain yang bisa mengajari gadis ini tentang bagaimana caranya mengontrol energi mananya yang sangat besar. Makanya Harem harus cepatnya bertindak sebelum yang lain menetapkan gadis ini sebagai bibit mereka. Harem nampaknya memberikan tatapan penuh harapan kepada Yuna. Tugas Harem hanya untuk memberikan penawaran seperti itu kalau apakah Yuna ingin menerima takdirnya untuk menjadi bibitnya atau tidak. Yuna yang tiba-tiba saja ditawari seperti itu oleh Harem, awalnya hanya menggaruk-garuk pipinya. Yuna yang sudah paham untuk tidak percaya kepada orang lain, kemudian langsung tegas menolak tawaran dari sang Holy Mother untuk menjadi bibitnya. Sontak perkataan tajam dari Yuna barusan membuat Harem membatu dan hatinya menjadi retak. Harem terkejut dengan jawaban yang telah Yuna berikan. Dirinya masih belum bisa menerima keputusan ini jikalau Yuna tidak bisa menjelaskan alasannya. Yeonhwa di belakang nampak sangat menyayangkan usaha Holy Mother karena telah jauh-jauh datang kemari tetapi malah ditolak. Yuna memberikan alasan yang logis bahwa dirinya sama sekali tidak mengenal sang Holy Mother. Dan selain itu, Yuna mengaku telah memiliki seorang guru yang sangat hebat mengajarinya selama ini. Nah, karena urusan mereka telah selesai, Yuna pun berpamitan kepada Harem dan dia berkata sampai jumpa lagi. Yuna benar-benar tidak ingin terlibat dengan orang aneh seperti itu. Keheningan seketika melanda lorong sekolah. Semua anak nampak terdiam setelah melihat sang Holy Mother kebanggaan mereka kini mematung dan dia tidak berkata apapun. Yeonhwa hanya bisa memberikan tatapan khawatir kepada sang Holy Mother yang telah tertolak. Setelah Yuna dan Yeonhwa pergi cukup jauh, anak-anak kemudian mulai mengelilingi Holy Mother untuk melihat bagaimana reaksinya. Harem hanya teringat dengan perkataan dari Yuna tadi, yang mengatakan bahwa dia mempunyai seorang guru yang sangat hebat. Harem cukup kecewa karena anak berbakat itu tidak mengetahui betul tentang dirinya. Harem seakan-akan ingin hancur saja dan menghilang dari dunia ini. Tetapi sesaat kemudian, tiba-tiba saja terdengar suara nada dering telepon. Harem yang kondisinya sedang bersedih, kemudian mulai melihat tentang siapa orang yang menelponnya. Yang menelponnya adalah sang ketua klan yang dikenal dengan nama Gui Yonsu. Setelah itu, bel masuk pun kemudian ikut berbunyi, sehingga Harem harus menjauh dari lorong kelas. Harem dengan kebingungan mulai mengangkat teleponnya, sembari menanyakan ada urusan apa ketua klan tiba-tiba saja menelponnya. Anak-anak cowok nampak kecewa setelah mendengar bel masuk telah berbunyi, padahal mereka masih ingin melihat sang Holy Mother lebih lama lagi, dan bahkan mereka menginginkan tanda tangannya. Ketua klan di telepon mulai menjelaskan situasinya kepada Harem. Hal itu membuat Harem terkejut dan berkata apa?
Rupanya misi penaklukan gerombolan monster telah dilakukan oleh para player. Jadi latar belakang mengapa dilakukannya penaklukan ini, karena sebelumnya telah digabarkan banyak orang yang telah menghilang. Kasus ini sempat disebut sebagai kasus pembunuhan dan juga orang hilang di kota Guacheon. Nah, pada saat orang pertama menghilang, orang-orang masih mengabaikannya karena berpikir kalau itu adalah sebuah kasus orang hilang seperti biasa. Tetapi tak lama setelah insiden pertama itu, ditemukanlah beberapa mayat manusia yang terlihat tergigit oleh seekor monster beast atau binatang buas di tengah hutan. Nah, di saat itu jugalah mereka pun semua baru menyadari bahwa kasus orang hilang itu merupakan perbuatan dari seekor monster. Mereka yang sudah mendengar tentang rumor tersebut hanya bisa gemetar ketakutan dan memutuskan untuk melakukan protes kepada pemerintahan Sang Celestial Maiden. Dan untuk menyingkirkan rasa takut masyarakat terhadap ancaman monster tersebut, pemerintahan Sang Celestial Maiden pun akhirnya mengumpulkan para ketua klan, yang diantaranya adalah klan Kings, ada klan Regulus, dan juga ada klan Blaze. Itu adalah klan-klan yang berada di kota Guacheon. Setelah mereka membuat rencana penaklukan monster, kita pun kemudian berpindah ke waduk yang berada di daerah Guacheon. Di sana terdapat banyak bekas cakaran dan juga serangan dari para monster yang menghuni waduk itu. Monster itu memiliki ekor yang tajam seperti hewan purba. Dan selain mempunyai ekor yang tajam, monster ini juga mempunyai taring dan juga kuku yang sama tajamnya. Monster ini mampu memanjat di pohon-pohon dan jumlahnya tidak hanya satu ekor doang. Monster ini dikenal dengan sebutan monster Sharptail. Monster ini diketahui berada di tingkat ancaman kelas 6. Dan monster itu saat ini mulai keluar untuk menghabisi ketua dari klan Blaze. Di sana terdapat Hyun yang merupakan salah satu anggota 12 zodiak. Dia dikenal dengan julukan Sang Flame Demon. Hyun nampaknya hendak menyerang para monster itu dengan menggunakan pedang berapinya. Hyun tanpa gentar sedikit pun langsung maju ke tengah musuh dan berniat membakar habis para monster berekor tajam tersebut. Hyun di sini memberikan serangan ayunan zigzagnya ke arah pohon, yang alhasil karena apinya semakin menyebar dan membesar, para monster pun seketika berteriak kesakitan. Dan tak menunggu waktu lama, salah satu dari monster itu pun akhirnya jatuh dan terbakar di tanah. Hyun mulai kembali melangkahkan kakinya, dan dia menginjak tubuh dari monster pengganggu ketentraman kota Guacheon itu. Hyun bertanya perihal bagaimana cara bajingan-bajingan ini bisa bersembunyi dan tidak diketahui hingga sekarang. Sesaat kemudian, datang lagi seorang pria lainnya yang mengenakan jaket serba berbulu. Dia bilang kalau monster di waduk ini adalah monster yang memiliki kecerdasan. Dan jikalau hal itu benar demikian, maka pastinya terdapat seekor monster inti yang dapat mengontrol segerombolan sebesar ini. Jadi monster inti itu bisa menyampaikan kepada para monster untuk segera bersembunyi agar menghindari manusia yang berbahaya. Jadi pria yang mengenakan jaket berbulu sekaligus mempunyai penutup mata sebelah kiri ini adalah seorang ketua klan dari klan Regulus. Dia dikenal dengan nama Gu Yonsu. Di belakangnya terdapat seekor monster yang hendak menyerangnya. Tetapi Yonsu dengan cepat menggerakkan pedangnya sehingga monster itu pun tertebas dan mati. Setelah membunuh monster masing-masing, Hyun pun bertanya kepada Yonsu perihal bagaimana dia bisa tahu tentang apa yang mereka pikirkan. Jika mereka melakukan penyerangan dengan tujuan untuk mendapatkan mana, maka mereka bahkan tidak dapat menggunakan tubuh mereka sendiri. Yonsu meminta kepada Sang Flame Demon untuk jangan meremehkan para monster. Sesaat kemudian terdengar arangan seseorang yang sedang terluka. Mereka berdua melirik ke suara itu dan melihat di sana terdapat banyak korban dari para player yang telah berjatuhan. Yonsu kembali melanjutkan, kalau Sang Flame Demon berani berbuat ceroboh, maka dia akan segera mati di tangan para monster. Di sana juga sudah terdapat Hairim yang telah datang menolong para korban. Hyun membalas dengan nada yang kesal. Dia bilang kalau dirinya sudah tahu betul tentang hal itu. Hyun kemudian mulai memanggil Hairim dan bertanya kalau apakah penaklukan gerombolannya sudah selesai apa belum. Hairim bilang kalau mereka sudah membunuh sebagian besar monster yang berada di area ini. Tetapi masih ada sebagian lagi yang berhasil melarikan diri. Jadi mereka sebaiknya membentuk tim pengejar yang bertujuan untuk mengejar para monster-monster itu. Yonsu tidak menyangka kalau rupanya ada beberapa monster yang berhasil lolos dari 12 zodiak. Tetapi langsung dibalas oleh orang yang memegang senjata kalau mereka memang sengaja melakukan hal tersebut. Jika memang mereka adalah monster yang bisa membuat gerombolan seperti ini, maka mereka pastinya akan lari ke tempat persembunyian dari para bos mereka. Orang yang memegang senjata ini ternyata merupakan ketua klan dari Kings. Dia dikenal dengan nama Do Wanjun. Hairim kemudian mendatangi Wanjun dan mulai memahami rencananya. Sepertinya Wanjun sedang mencari tahu perihal di mana tempat persembunyian dari para monster itu. Tetapi sebelum Hairim menyelesaikan perkataannya,
Tiba-tiba saja seorang wanita lainnya datang dan melaporkan bahwa mereka telah menemukan tempat bosnya. Wanita itu nampaknya terkait erat dengan akar pohon, dan dia seketika berpindah dengan cepat ke depan Wan Jun yang berada di tanah. Jadi wanita ini telah berafiliasi dengan klan Kings, dan dia termasuk dalam anggota 12 zodiak yang dikenal dengan nama Bang Yunji. Yeonsu kemudian mempertanyakan di mana tempat persembunyiannya. Yeonji di sini mulai menunjuk ke arah depan dan berkata kalau tempat bosnya berada di sebelah sana. Hyun nampak terkejut setelah dia mengetahui kalau sebelah sana rupanya tempat bosnya. Sementara untuk Wan Jun sendiri, dia nampaknya menikmati kebersamaannya dengan Neng Yeonji. Hyun pun mulai menyimpulkan kalau apakah tempat persembunyian dari monster subtail itu terletak tak jauh dari mereka. Ia hanya melewati beberapa pohon saja hingga mereka sampai ke waduknya. Tempat bosnya bersembunyi rupanya berada di waduk itu. Nah, di dalam air waduk yang sangat dalam, kemudian terlihat seekor monster hitam yang sedang tertidur. Di sekitarnya terdapat banyak telur yang diduga merupakan telur monster subtail. Monster itu juga bisa berbicara, dan dia menyebut kalimat manusia dengan nada yang pelan. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.